للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah hadirin wa hadirat bapak sekalian, rahimakumullah wa azakumullah. Alhamdulillah kita takdirnya belajar puja dan syukur kita kepada Allah Ta'ala yang pada siang hari ini Allah limpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kemudahkan yang kita berhadir di majlis yang mulia ini. Yang kita semua kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah Ta'ala cara sebagai amal soleh kita yang telah akan menjadi berkat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam taklim kita sampaikan kepada sahabat kita Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang sekalian, siang hari ini kita akan masuk kajian bagian akhir dari kajian Tarihul Ulama, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib bagian yang keempat. Dan berharap tentunya mudah-mudahan bagian pertama, kedua, dan ketiga nggak lupa. Biasanya kalau keempat kita bahas nanti yang pertama, yang kedua, keempat. Baik, kita bicara tentang kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan kemudian terkait dengan konflik yang terjadi pada masa beliau dan juga nanti terkait dengan prestasi-prestasi beliau, dan yang terakhir adalah terkait dengan kematian dan warisan beliau. Jadi yang diwariskan beliau itu apa? Nanti kita akan bahas. Yang pertama tentang kepemimpinan beliau, ya. Beliau diangkat menjadi khalifah yang keempat setelah terbunuhnya khalifah yang ketiga, yaitu sahabat Utsman bin Affan, yang terjadi pada tahun 35 Hijriah, yang dilakukan oleh para pemberontak yang diprovokasi oleh orang Yahudi, termasuk tokohnya yang sangat populer adalah Abdullah bin Salam. Nah, sahabat Ali diangkat menjadi khalifah oleh sebagian besar kaum muslimin di Madinah setelah ia diminta untuk mengambil alih kepemimpinan. Tapi yang menarik ini ayat yang ketiga tentang sifat ketawaduan para sahabat. Dan sekaligus isyarat bahwa para sahabat itu bukan orang-orang yang rakus dengan jabatan. Dan ini sebenarnya pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah kita lihat bagaimana buah pendidikan tarbiyah yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat-sahabat beliau, termasuk sahabat yang baru masuk Islam, yaitu Khalid bin Walid. Kisah tentang perang Mu'tah, ketika kaum muslimin berhadapan dengan jumlah yang sangat besar dari pasukan Romawi. Pasukan Romawi yang mereka berkoalisi dengan pasukan Quraisy. Jumlahnya ada 200.000, umat Islam hanya 3.000. Itu kebayang kayak apa ya? Kebayang atau tidak? 200.000 lawan 3.000. Makanya ketika Rasulullah SAW itu melepas pasukan, Rasul menyatakan ini nanti yang menjadi khalifah pertama, menjadi
panglima pertama kali adalah Zaid bin Harithah. Nah, kalau Zaid bin Harithah ini ternyata syahid yang nanti menjadi pengganti beliau adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far ternyata syahid, yang menjadi pengganti adalah Abdullah bin Rawah. Allah takdirkan ternyata tiga-tiganya syahid. Nah, disitulah kemudian kata sahabat bermusyawarah, ini umat Islam harus ada panggilannya. Dan waktu itu Rasulullah tidak boleh ada kekosongan kekuasaan panglima. Maka para sahabat itu bersyura bermusyawarah, dan yang ditunjuk waktu itu adalah Khalid bin Walid. Pertanyaan saya, Khalid langsung menerima dan setelah itu menggelar acara tasyakuran? Ya. Kalau sekarang orang jadi panglima, Masya Allah, kira-kira hari ini dilatih, besoknya langsung tasyakuran, yang dunia apa ya kira-kira. Tapi oleh Khalid bin Walid, beliau mengedukasi kepada kita tentang sifat Allah. Saya ini kan baru masuk Islam. Sahabat-sahabat yang senior itu lebih, dan itu juga nanti terulang ketika ditunjuk atau dibaiat oleh para sahabat, para kaum muslimin. Awalnya itu beliau menolak dengan alasan apa? Ada yang lebih pantas dan lebih hebat dari beliau. Sebenarnya memang yang paling pantas beliau, tapi itulah sifat ketakwaan. Coba bapak-bapak, ibu-ibu sekalian lihat, ada nggak seseorang itu kemudian dipilih jadi menteri, ditunjuk jadi menteri, kemudian mengatakan, masih ada yang lebih dari saya. Insya Allah ada kepala lobby dulu lah, agar ditunjuk jadi menteri. Kalau tidak kan itu beda dengan sahabat. Sahabat itu tahu bahwa jabatan itu adalah amanatun ilahiyatun wa laysat nikmatun ilahiyah. Ini persepsi yang harus kita hadirkan dalam diri. Jabatan itu adalah mas'uliyah. Dia adalah tanggung jawab dari Allah Rabbul Alamin. Dan nanti semakin banyak tanggung jawab kita, orang yang kita pimpin, yang harus kita pertanggungjawabkan di sisi Allah semakin. Sekalipun kalau kita bisa adil, imamun adil, itu fasilitasnya luar biasa. Kita nanti akan mendapatkan naungan saat tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Satu dari 7 kelompok itu adalah imamun adil. Tapi ini bapak-bapak semuanya kan pemimpin. Ibu-ibu di sebelah itu juga pemimpin juga. Bapak-bapak pemimpin untuk keluarga ya. Jadi harus adil, Pak. Sama istri adil. Ini banyak suami yang menikmati semuanya, hidupnya enak, tapi istrinya tidak diperhatikan. Ada atau tidak? Suaminya setiap siang makanya tongseng sate, istrinya di rumah makanya tempe mulu. Nah itu nggak adil, Pak. Nggak adil, Pak. Jadi kalau bapak-bapak makan tongseng ya istrinya dibungkusin nih orang. Nah itu nggak adil, Pak. Jadi jangan sampai kemudian para suami buta ganti baju melulu, enggak. Beli baju karena yang kerja, istrinya nggak dibeli baju, nah itu boleh banyak. Adil, istri juga harus beradil di rumah suaminya. Nah, jelas sekalian awalnya menolak, namun akhirnya menerima karena desakan kaum muslimin baru itu. Dan Ali pertama kali yang dilakukan memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Kufah itu hilang. Kenapa? Dianggap Madinah waktu itu tidak kondusif, karena kita semua tahu itu masa di mana kelompok pemberontak juga mempertahankan argumentasi mereka, dan juga korban yang dalam konteks ini adalah keluarga Utsman bin Affan juga mereka menuntut qisas karena membunuh. Nah itu dalam Islam kan ada hukum qisas, dan itu diwakili oleh ipar Rasulullah SAW yang bernama Muawiyah bin Abi. Jadi nanti konflik yang terjadi pada masa Ali itu adalah Ali dengan istri Rasulullah, Ali dengan iparnya Rasulullah. Jadi di slide kedua kita akan bahas.
Dia juga mengganti sebagian besar pejabat dan gubernur yang dianggap tidak kompeten dan kolonialnya. Padahal di pembahasan yang silam kita sudah bahas juga kan, bahwa Utsman juga bersih-bersih pejabat yang dari keluarganya yang mereka melakukan pelanggaran keagamaan atau pelanggaran publik itu diberhentikan. Tapi bisa jadi dipandang oleh Ali ada beberapa yang belum dicopot, yang kemudian dicopot. Dia berusaha menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Ini pemimpin yang benar. Jadi kayaknya sekarang hari ini pemimpin yang mengutamakan rakyatnya daripada dirinya sendiri, kira-kira masih ada atau nggak ada? Masih itu ya. Kalau masih di mana itu? Ada seorang pemimpin sekelas presiden seperti Khalifah Umar, ada tidak? Kayaknya enggak. Gubernur seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah, itu ketika Umar bin Khattab itu ke Syam, mau ke rumahnya, itu Abu Ubaidah awalnya nggak boleh itu mestinya bukannya nggak boleh mestinya, cuma khawatir nanti kalau Khalifah itu tahu nangis. Karena apa? Ini gubernur miskin, Pak. Lalu di Indonesia ada nggak Pak gubernur miskin, Pak? Iya kan? Nggak ada kan? Ini gubernur miskin betul. Namanya Abu Ubaidah ibn Jarrah, sebelum jadi gubernur kaya raya, tapi justru ketika jadi pejabat, hartanya digunakan untuk kemaslahatan umatnya, kemaslahatan rakyat. Itu persis yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu kan jadi khalifah itu hanya 2 tahun. Apa yang terjadi? Bagaimana 2 tahun itu beliau mampu mensejahterakan rakyat? Apa yang dia lakukan? Pertama, beliau menyumbang untuk negara. Hampir mayoritas hartanya disumbangkan. Sekalipun pada waktu itu beliau harus berhadapan dengan istri Fatimah. Tapi belum tahu konsekuensinya. Dan beliau orang yang punya nyali, istrinya cantik, kaya, gitu kan, anaknya pejabat. Saya kalau ditinggalkan, apa yang terjadi? Beliau bilang, wah istriku, ini keteguhan hati saya bahwa saya diangkat jadi khalifah. Saya punya tanggung jawab di sisi Allah. Ini harta kita infak. Mayoritas untuk rakyat kita, untuk kesejahteraan rakyat. Dan saya ingin berkata kepadamu, kalau kamu setuju, kebersamaan kita lanjutkan, tapi kalau tidak, kebersamaan kita sampai di sini. Kira-kira bapak-bapak berani atau tidak berani? Bilang sampai sini. Nah, berani kan kalau di sini. Itu luar biasa. Dan tentu, ya karena memang Fatimah ini juga terdidik baik oleh suaminya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, akhirnya setuju. Dan akhirnya sejarah mencatat Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang sukses, yang pada masa beliau tidak ada kemiskinan karena beliau juga memberdayakan zakat. Semua yang wajib zakat wajib mengeluarkan. Dan zakat itu kan kecil, iya, itu juga tidak setiap hari kan. Ya, zakat itu tergantung jenis zakatnya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian punya tabungan, tabungannya itu juga dilihat sudah sampai di nisab atau belum. Kalau punya misalnya kita punya deposito kita sudah sampai nisab atau belum. Kalau kita punya jenis-jenis investasi sukuk retail, nah itu sudah sampai nisab atau belum. Kalau kita misalnya punya saham syariah kita sudah sampai nisab atau belum. Kalau sudah sampai nisab, dikasih tanda 1 tahun yang akan datang itu kalau masih melampaui nisab atau 1 nisab atau nisab persis sama dengan nisab atau melampaui baru dikenakan zakat. Kalau kurang, enggak. Misalnya ini bapak-bapak, hari ini alhamdulillah tabungannya dilihat itu sudah senilai 85 gram emas. Ada yang baru-baru ini baru beli emas sudah. Berapa harga emas 1 gram sekarang? Halo, atau karena bapak-bapak sudah dipanggil emas sehingga perlu beli emas. Jadi itu kalau misalnya 1 gram emas harganya berapa? 1 juta. Berarti kita punya uang 85 juta itu tanda. Nah kita deposito atau kita investasikan itu kita tetapkan dikasihkan. Nah nanti kalau 1 tahun
tahun berikutnya uang kita masih 85 juta atau lebih, nah itu yang baru wajib. Tapi kalau misalnya masa 1 bulan bapak-bapak ada kebutuhan anaknya mau sekolah, yang uang 85 juta itu diambil 20 juta untuk bayar sekolah, berarti ketika 1 tahun itu tabungan menjadi 65 juta, maka kita tidak wajib. Tapi harus benar-benar kita butuh. Jangan kemudian kalau 1 tahun kita wajib zakat, besok saya wajib zakat. Kalau gitu hari ini saya ambil dulu biar tidak terkena zakat. Nah itu namanya hila, itu namanya tipu daya dalam menghindar zakat. Itu jelas sekalian, rahimahullah wa azzakullah ta'ala. Ini konflik pada masa beliau pada masa Ali. Masa kemudian Ali diwarnai oleh berbagai konflik dan perpecahan di kalangan umat Islam. Ali menghadapi 3 peperangan saudara yang disebut dengan fitnah. Pertama dengan istri Rasul sendiri. Kebayang atau tidak? Istri sama mantu perang. Jadi kan pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena memang Aisyah, Tolhah dan Zubair ini berada dalam posisi posisi Utsman bin Affan. Artinya mereka menuntut agar kisos itu ditegakkan. Tapi Ali pada waktu itu berpandangan kita siap menegakkan kisos, cuma masalahnya ini Madinah lagi tidak kondusif. Tapi beberapa ahli sejarah mengatakan ada provokator. Siapa provokatornya? Itu orang-orang munafik. Dan kita semua tahu kan ketika waktu Rasulullah SAW perang Tabuk itu kan Rasul menyebutkan daftar orang munafik. Nah, di antara yang melakukan provokasi itu adalah orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu Masya Allah luar biasa. Dan termasuk nanti yang kedua ada perang sifil, yaitu antara Ali dan Muawiyah. Dan Aisyah ini kenapa didukung oleh Tolhah, didukung oleh Zubair? Karena memang waktu itu Aisyah lagi melakukan ibadah haji, tapi ketemu dengan Tolhah dan Zubair, dijelaskan dan kemudian berafiliasi kepada Aisyah. Tapi Tolhah dan Zubair ini pada akhirnya meninggal dalam perang Jamal. Dan kita semua sedih. Padahal Zubair ini kalau Bapak Ibu nanti mungkin setelah ini kan kita bahas Tolhah bin Ubaidillah, setelah itu kita bicara tentang Zubair. Zubair itu sahabat yang terkenal dengan kelihayannya dalam perang. Yang sampai Umar itu mengatakan 1 orang Zubair itu nilainya seperti 1000 pasukan. Kebayang itu. Dan saya ingin sampaikan apa rahasianya, kenapa Zubair bisa seperti itu, sebenarnya itu satu di antaranya adalah karena didikan ibunya. Sudah tahu ibunya Zubair? Halo. Namanya adalah Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Siapa Sofiyah ini? Bibinya Rasulullah SAW. Sofiyah ini suaminya namanya adalah Awam. Tapi Awam ini suami yang kedua. Karena suami pertama meninggal, setelah itu nikah dengan Awam. Dari pernikahan dengan Awam itulah dilahir namanya Zubair ibn Awam. Jadi Islamnya lebih duluan dari ibunya. Tapi yang menarik, cara ibunya mendidik Zubair agar dia menjadi pemerangi dan orang hebat. Itu kalau di malam hari, Zubair kecil itu dibawa ke satu tempat yang itu gelap, dan setelah itu dia ditinggalkan di situ sendirian, dan kemudian dari kejauhan itu dibantu. Itu melatih keberanian. Tapi hari ini kita nyari tempat gelap kayaknya agak susah, ya. Lalu di lapangan ada listriknya semuanya, ya. Tapi itu Masya Allah Sofiyah itu luar biasa. Orang hebat. Nah, terus kemudian ada perang Nahrawan. Ini melawan kelompok Khawarij yang memberontak terhadap Ali karena menerima aplikasi di situ. Jadi dalam perang sifil itu ada kesepahaman, ya, ada damai di antara kubu Muawiyah dan kubu Ali. Tapi karena Ali dianggap menerima itu, maka ada kelompok yang dulu loyalis Ali kemudian keluar dari loyalis Ali, dan itulah yang kemudian mereka disebut dengan Khawarij. Khawarij itu kata Khawarij itu keluar, orang yang keluar dari loyalis sahabat Ali bin Abi. Ali berhasil menangkan perang Jamal dan Nahrawan, namun tidak dapat menyelesaikan konflik dengan Muawiyah yang berujung pada terbentuknya Khalifah Umayyah di Damaskus.
Damaskus itu di Syam. Syam itu adalah sekarang Syria itu kalau pada masa Umar, pada masa Utsman bin Affan itu dia menjadi provinsi atau distrik yang mandiri. Tapi kemudian Muawiyah mendirikan Islam. Tapi nanti kalau suatu saat kita bicara tentang Muawiyah secara komprehensif, saya ingin jelaskan tentang Muawiyah. Karena Muawiyah ini banyak orang-orang yang tidak mengetahui secara baik tentang Muawiyah dan kemudian mengatakan ia adalah sahabat yang dhalim. Itu kita harus hati-hati. Jangan mengatakan sahabat sementara kita bukan sahabat, bukan orang yang punya kontribusi terhadap Islam itu melampaui Muawiyah. Tapi kita kadang tidak punya ilmu tentang Muawiyah, kemudian ada ilmuwan yang mereka jelek-jelekin Muawiyah, lalu kita ikuti. Nah, Ali juga menghadapi banyak tantangan dari dalam maupun dari luar, seperti pemberontakan, fitnah, pembunuhan, dan peperangan. Nah, sekarang kita masuk pada bahasa. Apa prestasi-prestasi pada masa itu? Jadi beliau ingin beliau ingin menghadirkan pemerintah yang bersih. Maka langkah pertama yang beliau lakukan adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Jadi orientasi Ali itu kan selalu identik dengan ilmu. Kalau kurang cakap itu sebenarnya kita bisa paham. Jadi orientasi beliau adalah bukan orientasi kedekatan, tapi orientasinya adalah orientasi kompetensi. Jadi orang-orang yang punya kompetensi itu yang memang layak untuk menduduki pos-pos gubernur. Maka Khalifah Ali menginginkan pemberian efek tidak Mesir. Oleh karena itu beliau kemudian mengganti pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Nah, di antara gubernur yang diangkat oleh Ali adalah satu Sahal bin Hanif, itu di Syria. Di Syam lah. Utsman bin Hanif sebagai gubernur di Basra. Ini wilayah Kufah, wilayah Irak. Qais bin Sa'ad gubernur di Mesir. Kalau Mesir sudah dalam pemimpinan kaum muslimin. Ada Umrah bin Syihab sebagai gubernur di Kufah, Ubaidillah bin Abbas sebagai gubernur di. Jadi ini langkah-langkah awal, dan ini para ahli menganggap sebagai sebuah keberhasilan daripada sahabat Ali karena memang tidak dapat melakukan pergantian jabatan. Itu kalau orang pemimpin nggak punya nyali, kira-kira berani atau nggak berani? Lalu nggak berani karena risikonya tinggi. Tapi beliau selalu orientasinya adalah orientasi maslahat kaum muslimin. Orang yang tidak punya kompetensi masa kemudian tetap dipakai. Ini dalam pandangan sahabat Ali. Kemudian adalah membenahi keuangan negara atau baitul mal. Jadi pada masa Khalifah Utsman banyak kerabatnya yang diri fasilitas negara. Sekalipun saya berkata, para ulama-ulama kita sebenarnya itu bukan fasilitas negara, tapi pakai uang Jadi karena memang Utsman itu kaya raya, Pak. Asetnya berapa triliun ketika meninggal? 3 triliun. Hanya 2 sahabat yang bisa melampaui dulu. Satu Zubair bin Awam, satu lagi adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, tapi dalam pandangan Ali ada hal yang lain. Jadi bukan pribadi tapi fasilitas. Khalifah Ali memiliki tanggung jawab untuk membereskan urusan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang ditulis secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk maslahat ammah, kemaslahatan rakyat, yaitu kemaslahatan kaum muslimin. Nah ini kemudian ini saya ingin bicarakan lagi tentang memajukan dengan bahasa. Dan nanti juga terkait dengan kontribusi sahabat Ali bin Abi Thalib terkait dengan mushaf yang ada pada kita. Poin pertama terkait dengan masalah bahasa. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang pemerintah, wilayah Islam sudah mencapai India. Luar biasa, India. Pada saat itu penulisan huruf hijab belum dilengkapi dengan tanda baca. Belum ada kasrah, belum ada ada fathah, ada dhamma, dan hal itu menyebabkan banyak kesalahan bacaan teks di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Ya kan? Belum ada kasrah, belum ada fathah, belum ada dhamma, belum ada syiddah. Ya kan?
Nah, yang ada titik. Dan alhamdulillah sekarang itu ada kitab yang mengungkap terkait dengan berapa titik hari ini yang ada dalam Al-Quran. Pertanyaan saya adalah, Bapak pernah nggak hitung berapa jumlah titik dalam Al-Quran? Bapak buka coba hitung. Berapa jumlah titik dalam Al-Quran? Ada 1 juta, ya kan? 15.030 titik. Berapa? 1.015.030. Kalau Bapak Ibu misalnya nggak terlalu percaya, silakan dihitung sendiri aja. Jadi satu versi mengatakan 1.015.030. Ada yang kedua, dicari atau nggak dicari? Berapa versi? Sekitar 1.015.030. Persis yang saya sampaikan, 1.015.030 titik. Nah, kalau mau mencari referensi kitabnya, ada seorang ulama namanya Imam Ibnul Jauzi, dia punya kitab namanya Fununul Afnan. Itu dia mengungkap tentang titik dalam Al-Quran. Coba ketika belum ada peradaban yang namanya Google, kita kalau harus tahu titik kan harus ngitung sendiri, Pak. Kalau ngitung sendiri itu kebayang kira-kira berapa lama itu kita dapat jumlah titik dalam Al-Quran. Tahu ya, itu luar biasa. Jadi, nah, untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Al-Quran dan hadis Nabi Ali memerintahkan Abdul Aswad Ad-Du'ali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahu. Jadi kalau kemudian embrio ilmu gramatika, ya saya kalau menekuni dunia ini, saya agak sedikit tahu. Itu awalnya berangkat dari dialog-dialog atau tulisan-tulisan para sahabat. Jadi begini Bapak sekalian, para sahabat itu mereka akan marah besar kalau ada orang Arab, apalagi sahabat tulis salah, bicara itu nggak matching, nggak ketemu. Kasus yang menimpa pada sekretaris Abu Musa al-Asy'ari, itu kan beliau punya sekretaris. Nah, apa yang terjadi waktu itu? Sekretarisnya diminta untuk menulis surat, tapi di mukadimahnya setelah dibaca oleh Abu Musa al-Asy'ari itu tulisannya begini: An Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an Abu Musa. Pertanyaan saya, yang benar an Abi Musa atau an Aba Musa atau an Abi Musa? Atau an Musa ya, abinya dibaca ya. Itu yang benar adalah an Abi Musa. Tapi ini sekretarisnya mengatakan an Abu Musa. Maka Umar marah besar dan beliau berkata, "Qanni katibata sauta." Pukul itu, ya kan? Sekretaris kamu itu dengan cambuk. Karena apa? Itu kirim surat itu. Maka surat itu sampai pada seorang sahabat marah. Qanni katibata sauta. Cambuk itu wahai Abu Musa kasih sekretaris kamu. Itu ketika diterima oleh sahabat Rasulullah. Masya Allah. Jadi itu gara-gara yang mestinya pakai ya, kemudian diganti waw. Yang kedua, ada dialog antara Abdul Aswad Ad-Du'ali dengan anak perempuannya. Jadi waktu itu anaknya perempuan berkata, "Ma ajmalus sana." Ma ajmalu, jamil itu artinya apa? Indah, cantik. Sama artinya apa? Laki. Ma ajmalus sana dijawab oleh Abdul Aswad adalah nujum, bintang. Yang paling indah dari langit kan bintang kan? Nah, anaknya bilang, "Ya Abi, wahai ayahku, aku tidak ingin apa yang paling bagus dari langit, tapi aku ingin mengungkapkan ekspresi kekaguman terhadap keindahan langit." Maka Abdul Aswad mengatakan, "Kalau gitu kamu jangan mengatakan ma ajmalus samai, tapi katakan ma ajmalas samaa." Perbedaan harokat itu mempengaruhi, Pak. Maka dengan kasus-kasus seperti itulah yang kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan
kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk merumuskan satu ilmu namanya ilmu nahwu. Kalau hari ini kan kita tinggal modern, nahwu itu buat apa? Kalau bahasa Arab itu kan gampang kan? Om Arab itu anak-anak kecil ini kalau semua Pak. Kamu juga gampang. Bahasa itu kan memalas, bahasa itu bahasa itu praktek. Ya, saudara-saudara kita yang hari ini bekerja di Saudi sebagai driver, itu kalau kesana kan bapak-bapak milik juga. Oh ini Masya Allah, Masya Allah, lancar, ini gimana ceritanya gitu. Karena apa? Malas. Kulla yawmin yatahaddatsuna bil Arabiyya, setiap hari mereka pakai bahasa Arab kok. Seperti di Inggris itu Masya Allah, anak-anak kecil kita pakai bahasa Inggris. Jadi itu malas. Jadi itu yang melatari kemudian menyusun ilmu. Nah, diharapkan dapat membantu orang-orang tentara dapat mempelajari sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan saya ingin sampaikan, banyak ulama-ulama besar ternyata dia bukan orang Arab, tapi orang Ajam, orang Arab. Di antaranya ada Imam Qurtubi. Imam Qurtubi itu kan orang Portugal. Orang Portugal. Dari kata Qurtuba itu banyak sekali, bukan orang di Indonesia saja banyak. Di Indonesia ini ulama-ulama yang punya karya-karya besar. Saya kasih contoh satu aja. Bapak Ibu kan pernah mendengar ada seorang ulama namanya Imam Nawawi ya? Imam Nawawi Al-Jami Al-Bantani. Karena dia dari Pulau Jawa dan dia dari maka Al-Jami Al-Bantani. Ya kan nanti ada Al-Minangkawi. Ada orang Minangkabau juga. Ya kan? Misalnya ada banyak orang di sini. Nah, dari Majak itu ada juga. Baik kan? Ada Al-Fadani, Syekh Yasin Al-Fadani. Itu kan dia orang Majak. Ya kan? Itu mereka yang punya kitab-kitab dalam bahasa Arab. Karena apa? Satu di antaranya adalah kontribusi yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Suruh nyusun kitab ilmu. Tapi nahwu ini memang ilmu yang sangat luas sekali. Jadi ada yang basic, ada yang nanti pertengahan, ada yang sudah tinggi. Kalau sudah tinggi itu nanti Bapak Ibu sekalian, kalau mau belajar ada satu kitab namanya Awdahul Masalik yang ngarang itu Imam Ibnu Hisham. Dan Imam Ibnu Hisham ini nyentrik, ahli dalam bidang sejarah, tapi juga ahli dalam bidang ilmu nahwu. Nah, kita dalam bidang sirah nabawiyah, as-sirah nabawiyah sendiri judulnya itu adalah karya Indonesia yang berbasis riwayat. Nanti nahwunya adalah Awdahul Masalik, itu luar biasa. Awdahul Masalik itu 4 jilid. Dulu saya hampir hafal semuanya 4 jilid. Karena apa? Kalau kita nggak hafal, pasti kuliah kita nggak lulus. Maka wajib hafal. Jadi syahid itu maaf. Kaidah-kaidah itu kan kaidah dasar dengan kaidah yang agak tinggi itu kan beda. Ada di sini yang pernah belajar ilmu nahwu? Sudah ada atau belum? Nah, kalau ada saya sedikit munculkan sedikit. Kalau nggak ada ya nggak usah. Misalnya ada term namanya Asmaul Khamsah. Isim yang 5. Ada abuka, habuka, fuka, ya kan? Abuka, afuka, habuka, fuka, dan duman 5. Itu nanti kalau kitab yang agak besar, istilahnya bukan al-asma'ul khamsah, tapi al-asma'ul sirah. Jadi abuka, afuka, habuka, fuka, kemudian duman, dan satu lagi haduka. Tapi yang rendah-rendah pakai al-asma'ul khamsah. Nanti dari sisi gramatikalnya itu juga ada perbedaan di antara para ulama. Ada mazhab-mazhab juga, ada Kufiyun, ada Basriyun. Itu. Jadi khilaf itu tidak hanya ada dalam konteks kita belajar fikih, belajar gramatikal, itu juga ada perbedaan-perbedaan di antara para ulama. Jadi ya Ustaz, itulah kontribusi dari sahabat Ali untuk memajukan bahasa. Nah, jelas sekali pada bidang pembangunan. Jadi Khalifah Ali membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Sufyan.
terutama pertahanan dalam bidang apa ya, begitu kan memang pelaut ya, ahli dalam bidang armada laut. Akan tetapi Kufa kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu dan ilmu pengetahuan, menjadi pusat ilmu pengetahuan. Jadi masyhur namanya Kufa, ya kan? Basra, Syam, Makkah, Madinah ini adalah kota-kota peradaban, kota ilmu pengetahuan pada masa sahabat Rasulullah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti mencari ulama-ulama yang hebat, cari di 5 kota ini. 1 Makkah, 2 Madinah, Kufa, Basra, 1 lagi adalah Syam. Jangan sampai pada ini. Ulama-ulama dunia itu yang hebat-hebat ya di Makkah maklum, Madinah juga maklum. Di Kufa banyak orang-orang hebat, di Irak, di Madinah, di Basra juga banyak, di Syam itu juga banyak. Syam itu kan itu yang disebut dengan Syria ini. Dengan ibu kotanya adalah Damaskus. Itu orang-orang alim itu banyak. Karena apa? Memang tradisi ilmiah itu sudah diletakkan jauh-jauh pada masa sahabat, terutama pada masa Ali bin Abi Thalib. Ya, itu di Kufa. Kufa di situ memang Ali jadi apa? Jadi khalifahnya. Ya tentunya beliau Ali ini kan orang yang punya integritas ilmu, orang yang memang punya kompetensi dalam bidang ilmiah. Itu masyhur Ali. Nah, kalau nanti di Basra ada seorang sahabat Rasul, itu namanya adalah Anas bin Malik. Itu adalah sahabat yang terakhir kali meninggal di Basra. Usianya 91 tahun. Jadi itu bidang ilmu tafsir kokoh, ilmu hadis kokoh, ilmu nahwu kokoh. Yang itu baru ada pada masa sahabat, pada masa tabi. Ya kalau pada masa Rasulullah, ya kan, tafsir itu kan kalau para sahabat punya masalah, minta penjelasannya kemana? Lalu Rasulullah. Ketika mereka membaca misalnya surat Ali Imran ayat yang ke-96, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mereka tidak tahu yang dimaksud sabil itu apa. Tanya sama Rasulullah. As-sabil yang dimaksud dengan jalan, orang yang mampu jalan itu dua. Pertama adalah az-zat bekal, yang kedua adalah ar-rahilah, kendaraan. Ketika mereka para sahabat tidak tahu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang dimaksud dengan ghairil maghdubi itu siapa? Yang dimaksud dengan ad-dallin itu siapa? Itu tanya sama Rasul, karena Rasul ada usuk tanya yang lain. Makanya Rasul mengatakan ghairil maghdubi itu yang dimaksud adalah Yahud, waladdallin itu yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani. Tapi itu nanti kalau dalam kajian tafsir menarik. Tetapi kenapa Allah tidak menyebutkan kata Yahud wal Nasara? Tapi Al-Quran menggunakan walad ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena ayat itu menjelaskan kepada kita tentang sifat. Karena apa? Sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, yang dimiliki orang-orang Nasrani itu juga bisa jadi melekat juga ada sebagian kaum Muslim. Apa karakteristik orang Yahudi? Suka berkhianat. Pertanyaan saya, orang Islam yang suka berkhianat ada atau tidak? Ada atau tidak? Tapi jangan disebutkan namanya Pak. Iya kan? Itu artinya jauhi sifat-sifat orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Termasuk kita sebagai kaum muslimin. Jadi jadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, insyaallah. Ilmu hadis ini nanti mengalami dinamisasi yang sangat luar biasa. Ilmu tafsir, kalau kita bicara tentang ilmu tafsir itu luar biasa. Tapi embrionya itu ada pada masa sahabat. Tafsir nanti ada tafsir bin Mas'ud, ada tafsir bin Rabi', ada tafsir Syari. Nanti itu dari sisi apa bentuknya, dari sisi metodenya. Nanti ada tafsir namanya tahlili, ada tafsir mawdu'i, ada tafsir mukhalif, ada tafsir ijmali. Dari sisi coraknya, ada tafsir yang bercorak bahasa, ada tafsir yang bercorak hukum, ada tafsir yang bercorak tasawuf, ada tafsir yang bercorak pemikiran. Itu ada semua, itu butuh kajian yang bagus. Tapi
Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Beliau telah memberikan fondasi yang sangat baik sekali tentang pengembangan ilmu Islam. Apalagi ilmu nahwu. Tapi orang kita itu sudah terlanjur nahwu itu katanya susah. Bahkan tidak hanya susah. Padahal tergantung kita mau atau tidak. Ya, tapi kalau kunci-kuncinya kita tahu, itu insya Allah nggak ada yang namanya susah. Semuanya bisa. Ya buktinya banyak yang hafal, ya kan? Yang namanya kitab Alfiyah 1000 bait syair itu yang hafal banyak ada sedikit. Banyak di pesantren. Cuma yang hafal belum tentu paham. Ya kan? Sama yang hafal Quran kan tidak semuanya paham kan? Tapi bagusnya ya hafal ya paham. Nah, baik, ini terkait dengan bidang sekarang tentang kematian beliau dan warisan beliau. Warisannya meninggalkan emas berapa kilo? Mari kita lihat. Ali bin Abi Thalib meninggal dunia pada tanggal 21 Ramadan tahun Hijriah atau sekitar 6 Masehi. Dia dibunuh oleh Abdul bin Rajab, seorang Khawarij. Sudah saya jelaskan Khawarij mereka yang semula berafiliasi pada kelompok Ali, tapi mereka tidak setuju dengan arbitrase atau berisifat hakim pada masa Ali. Kemudian mereka keluar dari kelompok Ali, maka disebut dengan kelompok Khawarij. Yang menusuknya dengan pedang beracun saat dia sedang sholat subuh di masjid. Dan ini sekaligus memberikan satu isyarat bahwa sesungguhnya seperti apa kita wafat tergantung pada kebiasaan. Lihat, sahabat-sahabat Rasul itu kan ternyata mereka meninggalnya rata-rata lagi sholat. Iya kan? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab kan lagi sholat kan? Iya. Begitu juga Ali lagi sholat. Nah, kita juga sama insya Allah, karena ada sebuah ayat mengatakan man asha ala syai'in mata alaihi. Siapa orangnya yang ia hidup dengan kebiasaan tertentu, itu nanti matinya juga seperti itu. Kita yang rajin ngaji, nah itu meninggal itu juga gak jauh-jauh dari ngaji. Bisa jadi pas lagi ngaji, ada yang ngantuk, ada yang sadar, kemudian tertidur terus gak tahu-tahu. Ada tuh tidak? Nah, tapi tidak di sini malah. Ada juga, Masya Allah. Ada saya punya seorang jemaah, itu meninggalnya bagaimana dia ini kepala pasar. Gak usah sebutkan di mana. Itu setelah pensiun rajin loh biasa. Nah sebelum meninggal itu beliau punya kegemaran azan. Jadi di sini kalau ada yang tiba-tiba gemar azan, nah kami nggak usah katakan. Karena takdirnya kan beda kan, takdirnya beda. Jadi yang sekali apa yang terjadi pada waktu itu? Yang terjadi adalah beliau waktu itu pas hari itu di masjid ada acara namanya acara generasi jadi itu yang sekalian rahimahullah wa a'azzakumullah. Nah, ketika berangkat ke masjid, dekat masjid itu ada polisi tidur, Pak. Polisi tidur, Pak. Ada polisi. Nah, polisi tidur itu ternyata ketika sampai di situ, di polisi itu tiba-tiba jamaah itu yang nyetir sendiri ternyata badannya lemes. Badannya lemes, akhirnya kan di sebelahnya itu ada anaknya. Nah, apa yang terjadi pada anaknya ketika lihat ayahnya itu lemes, kemudian ia rem tangan. Mobil berhenti, dilihat ayahnya kok masih lemes sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Dia minta tolong sama orang masjid, kan memang masih lagi-lagi. Nah, dalam kondisi seperti itu dia kotor ke masjid, diletakkan di di masjid, di lantai masjid, ya kan? Ada karpetnya. Ya. Yang terjadi disitulah dia meninggal dunia. Karena kebiasaan masjid. Makanya orang yang terbiasa dengan amalan tertentu itu nanti meninggalnya juga seperti itu. Ada juga kan yang lagi sujud terus kan. Ada juga kan yang lagi tasyahud tiba-tiba melimpah.
berdiri tiba-tiba jatuh gitu. Kamu bisa. Ya kita beruntung kalau memang kebiasaannya punya kebiasaan positif kan. Cuma masalahnya yang musibah kalau punya kebiasaan negatif, nah ini yang musibah. Punya kebiasaan maaf karukena lupa juga. Kalau umurnya sudah 50 tahun lebih, ya kan, mama itu kan kadang-kadang lupa juga. Lupa kalau umurnya sudah 60 tahun itu gayanya kayak anak muda, ada tidak? Iya kan? Maka ada sebuah kalimat hikmah yang mengingatkan kepada kita, khairus syababi man tashabbaha bisyuyukh wa syarrus syababi man tashabbaha wa syarrus syuyukhi man tashabbaha bisyuyukh. Sebaik-baik anak muda itu anak muda yang perilakunya seperti perilakunya orang tua. Bagus atau? Tapi sejelek-jelek orang tua yang gayanya seperti gayanya anak. Ada atau tidak? Itu kalau ada acara kondangan, resepsi, umur 60 tahun, gayanya itu kalau ada objek tunggal kayak anak muda, saya kebayang itu kalau kemudian goyang-goyang, kemudian kayaknya itu kemudian apa terkilir, kemudian jatuh dan kemudian meninggal kayak apa? Jadi kita harus sadar, karena kematian ini adalah sesuatu yang misteri. Tapi sekali lagi bahwa sesungguhnya kematian itu biasanya dilihat dengan kebiasaan. Tapi alhamdulillah, nah kita ini berada dalam ketaatan kepada Allah. Insya Allah ya kita minta umur panjang kepada Allah dan nanti ketika meninggal husnul. Makanya suatu saat saya ngaji kayak gini, masih ingat itu? Ngaji di Bekasi itu ada rumah sakit Hermina sama para dokter dan para pegawai di rumah sakit Hermina. Apa yang terjadi tiba-tiba itu goyang Pak, rumah sakit goyang karena ada gempa bumi di Sukabumi yang itu efeknya itu terasa sampai di Bekasi. Itu kan mereka pada waktu saya udah banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah. Nah, insya Allah selamatkan kita. Kalau Allah nggak selamatkan kita, insya Allah kalau kita meninggal, kita ingin lagi ngaji, meninggalnya insya Allah husnul khatimah Rasulullah. Makanya jangan main-main dengan dosa, karena bisa jadi saat seseorang itu melakukan perbuatan dosa, Allah takdirkan kemudian. Baik, kembali kepada surat Ali dimakamkan di Najaf Irak yang sekarang menjadi tempat ziarah bagi banyak kaum muslimin, terutama orang-orang Syiah yang memang mereka mengikuti Rasulullah. Makamnya tinggal dengan Masjid Ali. Ali meninggalkan warisan berupa pengetahuan, kebijaksanaan, keberanian, dan keterangan. Kalau kita rata-rata ninggalin ilmu atau ninggalin harta. Tidak sesuai dengan Allah, insya Allah meninggalkan. Nah, cuma memang masalahnya kalau bapak-bapak meninggalkan harta, itu harta yang menjadi meninggalkan harta waris itu tidak secara otomatis itu jadi warisan. Ada tahapan-tahapannya. Jadi harta yang ketika kita nanti meninggal itu pertama kali itu jadi namanya tarikah atau peninggalan. Kapan dia menjadi harta waris? Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama digunakan untuk pengurusan jenazah kita. Apalagi kalau di Jakarta, kalau pas itu harus kita dikuburkan itu kan bayar kuburan. Iya. Sudah mulai tanya-tanya dulu. Iya, Pak. Apalagi kalau minta di kelas yang VIP seperti di Karawi. Itu ketika pandemi itu satu lubang itu harganya 54 juta. Itu diambilkan dari uang kita. Nah, baru setelah itu, setelah pengurusan jenazah kita selesai, termasuk nanti kalau ada ambulan bayarkan itu kan, itu diambil dari uang tarikan, uang kita. Baru setelah itu dicek, kita punya wasiat atau tidak. Dan saya perlu sampaikan pada bapak sekalian, wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Jadi bapak ibu, kalau punya mobil, punya rumah, jangan bilang sama anak,
Nah, mobil ini untuk kamu ya. Nah, tapi nanti setelah ayah meninggal dunia, itu namanya wasiat tak boleh. Yang boleh bagaimana? Yang boleh kasih hadiah sama anak kita. Nah, ini mobil untuk kamu. Dan ini BPKB-nya nanti silakan STNK-nya juga dengan itu boleh, itu ada hadiah. Tapi kalau digantungkan setelah kematian kita, itu namanya wasiat. Dan kata Rasul, la wasiat dan wasiat. Nggak ada wasiat kepada ahli. Itulah pentingnya kita ngaji. Kan kita temukan di masyarakat yang main aja. Nah, ini kalau nanti ayah meninggal, nah rumah ini untuk kamu. Ada atau tidak? Nggak boleh, Pak, itu wasiat. Wasiat itu hanya boleh kepada yang ahli, yang bukan ahli waris. Yang bukan ahli waris siapa? Ya lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga sosial. Kalau kita punya anak angkat, nah itu boleh. Anak biologis nggak boleh. Anak biologis kasihan. Baru setelah itu nanti yang perlu ditelusuri punya hutang atau tidak. Makanya kalau kita punya hutang, itu tolong kasih tahu sama keluarga. Karena kalau tidak tahu keluarga nanti kita meninggal, karena ketika meninggal kan biasanya nggak bilang-bilang kan ya. Tiba-tiba meninggal atau gitu. Nah itu kan kita bisa kasih tahu. Nah itu kalau kita sudah kabarkan sama istri kita, anak-anak kita biar nanti dulu. Sekarang kita punya anak. Itu nanti akan menjadi beban. Ya ketika kita berada di alam barzah, kita ingin masuk surga tapi punya hutang nggak diselesaikan, nah itu masalah. Jadi itu pentingnya. Baru setelah wasiat selesai, hutang selesai, baru harta itu menjadi apa yang sudah harta waris. Nggak usah berantem tentang waris. Kenapa? Warisan itu sudah ditetapkan langsung oleh Allah SWT. Bapak-bapak, saya kasih bocoran berapa bagiannya, Pak. Kalau istri bapak meninggal dunia, pengen istri yang meninggal dunia, kalau bapak meninggal dunia. Kalau istri bapak sekalian meninggal, itu bapak-bapak, kalau maaf, kan duda itu kamu nggak punya anak, bagiannya gede, Pak. Setengah dari harta. Kalau punya anak, seperempat. Tapi kalau istri kita, itu ketika kita meninggal dunianya, bagiannya kalau nggak ada anak, itu seperempat. Kalau ada anak, bagiannya seperempat. Tapi ini penyakit masyarakat kita. Itu suaminya meninggal itu nggak tahu, main aja yang menguasai adalah istri. Padahal harta itu sebenarnya yang banyak itu beda anak. Apalagi kalau anak laki-laki. Ahli warisnya, misalnya bapaknya udah meninggal, kakeknya udah meninggal dunia. Anaknya laki-laki itu enggak. Itu harta warisnya, kalau nggak ada ahli waris yang lain, ada istri sama anak satu laki-laki. Istri dapat 1/8, sisanya 7/8 itu adalah milik anak. Tapi biasanya di masyarakat kita yang menguasai siapa? Inilah ketidaktahuan masyarakat. Maka kita harus mengedukasi. Nah yang terakhir, sudah jam 1. Salah satu warisan terkait dari adik itu kitab namanya Nahjul Balaghah. Jadi tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan suatu karya ilmiah namanya Nahjul Balaghah dalam sebuah kumpulan khutbah surat hikmah yang diucapkan atau ditulis oleh beliau. Buku ini dianggap sebagai salah satu karya sastra terbaik yang mengandung banyak pelajaran dan nasihat bagi umat Islam. Jadi terkait dengan nasihat-nasihat beliau, surat-surat beliau. Di pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan beberapa nasihat-nasihat dari sahabat. Nanti kalau Bapak Ibu mau, saya kirimi kitab namanya Min Ashabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jilid pertama itu ada nasihat dari sahabat Nabi. Baik, saya kira ini jelas sekalian yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Dan insya Allah di bulan yang akan datang kita masuk pada bahasan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan khulafaur rasyidin sudah bisa. Nanti kita masuk Tolha bin Ubaidillah, setelah itu Zubair bin Awwam, setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas, setelah itu Sa'id bin Zaid, setelah itu Abdurrahman bin Auf, dan setelah itu adalah Abu Hurairah bin Jarrah. Nanti setelah itu masuk bahasan as-sabiqun al-awwalun. Jadi sahabat-sahabat yang awal-awal masuk surga. Itu ngaji ini nggak pakai nggak sampai selesai, Pak. Karena sahabat itu ada 120 sahabat, 120.000 sahabat. Bapak-bapak di sini kan kerjanya berapa tahun? Berapa tahun? 10 tahun atau 20 tahun. Sementara sahabat tadi berapa? 120.000. Gajinya 1 bulan sekali. Kayak jemaah itu macam-macam.
Ada juga kalau kasih tafsir dia sudah tua, kadang-kadang dia tanya sama saya karena bisa Ustaz ini kayak nggak mungkin saya sampai hafal. Kayaknya saya tinggal dulu sebelum hafal. Cuma saya mau tanya sama Ustaz, kalau saya meninggal duluan dan alhamdulillah nanti kita ketemu di surga Ustaz. Kira-kira nanti Ustaz melanjutkan kaji di surga bisa tanya ini karena orang semangat Pak. Saya jawabnya ya dengan udah Pak, yang penting kita masuk surga. Nanti kita bicarakan di surga. Kira-kira kita masih pengen kasih atau tidak? Jadi saya kira ini kira-kira semangat habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.